pagi. Mari kita berdoa sebentar boleh. Yang baru datang belum berdoa soalnya. Yang lain pasti sudah menyembah dengan nasyid. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan punya pesan buat kami. Tuhan punya pewahyuan yang akan mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan cara berpikir dan cara hidup kami. Bapak, kami menantikan firman-Mu lebih daripada apapun, karena kami percaya firman itu begitu indah dan luar biasa. Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran-Mu pada hari ini. Berbicara apa saja buat kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, teman-teman semua, hari ini kita akan berbicara tentang Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Betul ya? Selama saya diminta untuk berbicara di seri Greater ini dari kitab Kisah Para Rasul, ketika saya membaca, mempelajarinya setiap kali berkhotbah di tempat ini, saya menjadi orang atau menjadi pribadi yang pertama kali diberkati. Ketika saya membaca, menggali lebih dalam, saya sendiri merasa diubahkan sama Tuhan. Saya merasa dapat banyak hal-hal berharga yang saya tidak pernah temukan. Saya tidak hadir di sini setiap minggu untuk mendengarkan semua serinya seperti saudara semua yang hadir. Saya percaya saudara jauh lebih diberkati dari saya harusnya. Dari 1 sampai sekarang yang ke-15 pasti jauh lebih diberkati. Gereja kami pun belum pernah membuat seri seperti ini. Saya bersyukur ada gereja yang berani memulai sebuah kitab yang dahsyat dan luar biasa, yang menjadi blueprintnya gereja. Dan kitab ini kitab favorit dalam kehidupan saya, kitab Kisah Para Rasul. Nah begini Bapak Ibu, teman-teman semua, setiap kali saya mempersiapkan khotbah, saya akan membaca teks berulang kali. Ayat itu saya baca berulang kali, dan saya izinkan setiap hari, setiap kali baca, saya menemukan pewahyuan yang berbeda yang saya catat dan melengkapi setiap sudut pandang saya untuk teks-teks tersebut. Dan setelah itu biasanya saya compare dengan beberapa literatur yang berbicara tentang tema yang sama, atau eksegesi atau buku tafsiran, berbagai macam buku yang bicara tentang perikop atau ayat tersebut untuk mendapatkan galian yang lebih dalam. Nah, saya punya satu buku yang saya beli entah berapa tahun yang lalu. Buku tersebut adalah buku materi komsel sebetulnya. Materi komsel yang dirancang supaya setiap minggunya gereja itu belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Saya menemukan ternyata saya punya itu udah sekian tahun. Jadi kalau saya persiapan khotbah, saya suka buka buku itu, walaupun itu cuma poin-poin sederhana saja karena itu dipakai untuk komsel. Tapi saya membacanya juga untuk melengkapi sudut pandang. Misalnya waktu saya membahas Kisah Rasul pasal yang ke-8 atau pasal yang ke-berapa, saya selalu baca untuk acuan, minta untuk mendapatkan pandangan tambahan. Nah, semalam atau beberapa waktu yang lalu, waktu saya membahas Kisah Rasul pasal 15 ini, saya kembali buka buku itu. Saya pikir karena itu di-breakdown menjadi tema-tema komsel, dan saya mau tahu kalau dari buku tersebut pandangannya seperti apa sih, ada galian apa sih, mutiara berharga apa yang kita bisa temukan di situ. Dan waktu saya membuka, saya terkejutnya luar biasa Bapak Ibu teman-teman semua. Karena dari pembagian materi tersebut, 28 kitab Kisah Para Rasul, 28 pasal dari kitab Kisah Para Rasul di breakdown menjadi tema-tema komsel di dalam buku tersebut. Kisah Rasul pasal 15 itu tidak ada di sana. Saya sampai pikir apa salah cetak, salah apa. Saya lihat angka dari minggu per minggu, minggu 1, minggu 2. Betul, semua urutannya ada, pembagiannya ada, tapi Kisah Rasul 15 itu di take out keluar dari buku tersebut, dari buku materi tersebut. Saya itu nggak ngerti kenapa, karena Kisah Rasul 27 ada, 20 berapa ada yang mungkin cuma cerita-cerita yang lebih Paulus sekarang kapal dan sebagainya, itu masuk semua. Tapi kenapa Kisah Rasul 15 itu nggak ada? Sedangkan Kisah Rasul 16 itu dibuat ada 2 kali, jadi 2 hari ini, 2 kali 2 minggu, jadi 2 minggu dipakai gitu. Saya tuh bingung, betul saya bingung, saya coba pikir kenapa nggak dibahas, kenapa begini, kenapa itu menarik buat saya? Karena Kisah Rasul 15 ini merupakan salah satu bagian dari Kisah Rasul 15 ini merupakan salah satu visi dari gereja kami. Saya ketika Tuhan berbicara tentang visi gereja kami, itu salah satunya muncul dari salah satu bagian dari Kisah Rasul 15 ini. Itu sebabnya waktu di situ tidak dimasukkan, saya lagi berpikir kenapa penulis buku tersebut yang merancang materi komsel tersebut tidak memasukkan Kisah Rasul 15 dalam buku tersebut. Saya mulai baca dong, saya baca lagi. Apakah karena
Kisah Rasul 15 itu seakan-akan dari judulnya hanya bercerita tentang persidangan jemaat. Kalau teman-teman semua baca di ayatnya ya, seakan-akan cuma bahas ayat, mungkin gereja mungkin selama ini menggunakan Kisah Rasul 15 hanya, oh tuh zaman rasul-rasul aja ada meeting tuh, ada yang namanya meeting, ada yang namanya rapat. Apakah cuma itu sehingga itu tidak menarik dan tidak dimasukkan di dalam materi tersebut? Wah, waktu saya membaca Kisah 15, saya temukan banyak sekali pewahyuan kebenaran. Dan saya pikir gini, hari ini kalau saya harus khotbahin semua, jangan-jangan 2 jam nih. Jadi saya coba pikir, oke, saya akan berhenti, kira-kira waktunya sudah cukup, saya berhenti deh gitu. Karena saya menemukan kali ini terlalu banyaknya, kalau saya catatan saya scroll dengan di iPad saya, wow ini banyak banget gitu. Nggak cukup, 1 jam pun mungkin nggak cukup untuk menerangkan semuanya, tetapi saya akan berusaha untuk membagikan sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pesan Tuhan buat gereja ini. Jadi saya berusaha untuk tidak menghabiskan semuanya karena mungkin waktunya nggak cukup. Tapi ini pewahyuan yang saya terima dan rasanya salah besar kalau kita pikir kitab Kisah 15 itu tidak ada pesan yang penting, karena dengan tidak dimasukkannya kitab tersebut dalam pembahasan materi tadi, seakan-akan pasal 15 ini nggak ada yang menarik, tidak ada yang bisa dipelajari, tidak ada yang bisa ditarik menjadi sebuah pelajaran rohani, atau tidak ada yang bisa digali, seakan-akan seperti itu kan. Padahal waktu saya membacanya, wah, saya tuh luar biasa. Nah, mari kita siapkan sabuk pengaman kita belajar satu hal, siapkan catatan Bapak Ibu, siapkan Alkitab, kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-15 ini. Kita akan baca ayat-ayat yang ada di dalamnya. Di dalam Kisah Rasul 15 ini ada 3 perikop, kalau kita semua perhatikan. Yang pertama itu sidang di Yerusalem, ayat 1 sampai ayat 21. Yang terusnya berikutnya adalah jawab kepada Antioquia, itu ayat 22 sampai ayat ke-34. Lalu 35 sampai 41 itu judulnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Saya akan coba menyampaikan semampu saya dari waktu yang ada. Oke, begini teman-teman, saudara terkasih, Bapak Ibu, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita menemukan wajah gereja yang berbeda dari wajah gereja masa kini. Kita menemukan wajah gereja yang sangat berbeda. Salah satu yang saya ingin katakan adalah begini, kalau kita menemukan pola gereja Kisah Para Rasul, saya ingin menyebutnya dengan istilah ini. Gereja Kisah Para Rasul itu seperti virus. Atau virus itu apa? Virus itu punya sifat begini, dia akan mengubah apa saja yang disentuhnya. Dia akan mengubah sifat apa saja yang disentuhnya. Jika virus flu itu ada di tubuh kita, begitu virus itu menyentuh yang lain, maka dia akan mengubah apa yang disentuhnya menjadi seperti identitas dirinya. Gereja mula-mula itu seperti itu. Dia punya kekuatan, punya influence yang begitu dahsyat. Kata influence itu kalau kita semua akrab dengan istilah ini, influenza. Itu influence gitu ya. Akar katanya adalah influence, pengaruh. Jadi kalau misalkan saya lagi flu, saya dekat dengan Bro Heri, nggak lama dia hacim juga gitu. Nah, terus dia dekat dengan istrinya lagi, dia hacim, nular lagi. Nah, kita harus menjadi gereja yang menular. Saya lupa sebenarnya tema hari itu greater apa ya? Greater norm. Oke. Mungkin saya pribadi ketika membaca ini, saya lebih merasa kalau tema dari saya tuh ini kayak tentang greater impact atau greater influence gitu. Nah, why? Nanti kita akan lihat dari sudut-sudut pandang tersebut untuk kita bisa melihat bagaimana kitab ini berbicara gereja itu punya hal yang luar biasa. Nah, begini. Jika gereja memiliki berita yang salah atau gereja memiliki pesan yang salah, maka gereja akan punya influence yang salah. Ya. Kalau message-nya kita salah sebagai gereja, influence kita juga akan salah. Kalau message-nya kita adalah teori motivasi, kita tidak akan bisa mengubah roh manusia, tidak akan bisa menyentuh roh manusia. Kita hanya sekedar menghibur jiwa manusia. Manusia dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya perlu olahraga, perlu makanan sehat. Jiwanya perlu pujian, perlu hal-hal yang inspiratif, kisah-kisah sedih, kisah-kisah apa yang menggugah jiwa. Tapi roh itu hanya firman yang bisa mengubahkannya. Roh itu hanya perlu asupannya adalah firman. Nah, itu sebabnya kalau pendeta cuma jago stand up komedi gitu ya, dia hanya membuat jiwa jemaat itu happy, tapi tidak melalui perubahan hidup. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang yang memiliki firman Allah dalam hidupnya untuk melihat kehidupan itu berubah. Nah, mari kita nikmati seperti apa gereja yang punya greater influence ini di
dalam kehidupannya. Kisah Rasul 15 yang topik yang pertama adalah sidang di Yerusalem akan mengingatkan kita begitu banyak hal. Coba baca sama-sama. Saya akan bacakan saja kalau begitu. Karena ayatnya begitu banyak, saya akan berhenti di part-part yang penting saja menurut saya. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Stop sebentar di situ, Bapak Ibu. Paulus dan Barnabas sedang ada di Antioquia. Mereka ada di Antioquia, itu lanjutan dari kisah Rasul yang sebelumnya. Mereka ada di Antioquia mengajar jemaat dan sebagainya. Antioquia adalah tempat di mana Paulus dan Barnabas memulai pelayanan mereka. Itu juga menurut perikop sebelumnya, kalau teman-teman semua ingat. Mereka memulai di situ. Tentunya kita semua tahu bahwa Paulus dan Barnabas adalah dua pengajar yang dimiliki gereja mula-mula. Dua di antara yang paling tajam, yang paling brilian, yang paling hebat. Mereka pengajar firman Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tentunya jemaat Antioquia, tempat mereka start pelayanan mereka, itu belajar pewahyuan kebenaran yang dahsyat dari Paulus dan Barnabas. Setelah satu putaran daerah dan berkeliling church planting gitu ya, mereka memberkati gereja-gereja, gereja, mereka kembali ke Antioquia, mereka menemukan sebuah permasalahan. Gereja yang telah mereka letakkan fondasi yang kuat, yang kokoh, yang diajar dengan baik, ternyata kedatangan tamu, orang-orang juga pengajar-pengajar juga pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan sebuah ajaran yang bilang begini, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu isi pengajarannya. Dan dibilang begini, tapi Paulus dan Barnabas dikatakan dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Saya percaya Paulus dan Barnabas bukan orang sembarangan. Mereka bukan orang yang gak punya kerjaan untuk ngajakin orang lain berantem dan sebagainya. Bukan. Paulus dan Barnabas pengajar yang mengerti betul kebenaran firman Tuhan dengan dalam, dengan sungguh-sungguh. Dan mereka tidak akan melawan dengan keras jika hal tersebut betul-betul jika hal tersebut bukan sesuatu yang betul-betul bisa membahayakan gereja. Mereka melawan dengan keras karena mereka tahu bahwa apa yang sedang diajarkan oleh para pengajar-pengajar yang datang ke Antioquia itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan gereja. Sebabnya mereka melawan dengan keras. Mereka melawan dengan keras karena ada sesuatu yang bisa membawa gereja pada kemunduran atau membawa gereja kehilangan fondasi yang benar daripada gereja itu sendiri. Nah, dari hal ini, dari hal yang kita akan kupas ini, dari poin yang pertama ini, saya akan membagikan poin ini, bahwa untuk kita memiliki greater influence yang lebih besar, impact yang lebih besar dalam gereja kita. Kalau saya bicara tentang gereja bukan ngomongin organisasinya ya, sepakat ya. Kita bicara tentang orang percaya yang ditebus oleh Yesus Kristus sebagai satu kumpulan, gitu, sebagai satu komunitas. Jadi kita adalah gereja. Gereja memerlukan pengajar-pengajar yang sehat. Pengajar-pengajar yang sehat itu diperlukan supaya gereja tidak memikul beban yang salah, tidak memiliki beban yang salah, tidak dikenakan kok yang salah akibat dari pengajaran yang tidak sehat ataupun kesaksian-kesaksian yang salah. Di mimbar gereja ada banyak orang bisa share apa saja gitu ya, khotbah, cerita lucu, segala macam. Tetapi kalau kita nggak berhati-hati, maka ada pengajar-pengajar yang bisa mengajarkan sesuatu yang memberikan gereja atau jemaat atau umat Tuhan atau orang Kristen satu beban yang salah. Nah, poin yang pertama yang saya ingin bagikan begini. Gereja perlu membuang beban yang tidak perlu agar gereja bisa bergerak bersama Allah sebagai umat perjanjian baru. Saya akan terangkan statement ini. Tapi saya ulangi sekali lagi ya. Kita perlu membuang beban yang salah dalam hidup kita agar kita, gereja, umat Tuhan, bisa bergerak bersama dengan Allah sebagai umat perjanjian baru. Sekali lagi, kita perlu membuang beban yang salah, yang tidak perlu, agar kita bisa bergerak bersama dengan Allah sebagai umat perjanjian baru. Apa yang membuat Paulus dan Barnabas begitu marah sehingga mereka melawan dengan keras apa yang diajarkan
oleh pengajar-pengajar yang datang ke Antioquia adalah begini, karena pengajar-pengajar tersebut sedang menarik gereja untuk mengalami kemunduran. Di mana letak kemundurannya? Coba perhatikan baik-baik bahwa yang diajarkan adalah begini. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Begini Bapak Ibu, gereja lahir, kekristenan lahir sebelum Kristen ada, yang ada lebih dahulu adalah agama Yahudi. Ya, jadi gereja itu atau Paulus itu lahir dari komunitas Yahudi yang pertama-tama. Nah itu sebabnya orang-orang Kristen pada waktu itu yang notabene sebagian besar orang Yahudi, mereka membawa masuk kembali pengajaran-pengajaran atau budaya-budaya Yahudi di dalam kekristenan mereka. Nah, mereka membawa hukum-hukum Musa, apa yang diajarkan oleh Musa ke dalam gereja. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada kita semua. Kita gereja di Indonesia, gereja di seluruh dunia, kita gereja bukan umat perjanjian lama. Sekali lagi saya katakan, kita gereja sebagai gereja yang hari ini berdiri dan ada, kita membaca kitab perjanjian lama, kita menggali kitab perjanjian lama, kita memiliki kitab perjanjian lama, tapi kita tidak dipanggil untuk hidup sebagai umat perjanjian lama. Karena perjanjian lama sudah selesai, perjanjian baru sudah datang. Itu sebabnya kita gereja harus kembali hidup sebagai umat perjanjian baru. Ada banyak loh gereja yang hari ini lebih suka mengajarkan gerejanya untuk menjadi umat perjanjian lama. Kita harus membaca perjanjian lama agar kita mengerti perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi. Ngerti ya? Kalau kita bilang terdiri dari 2 perjanjian, maka perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tertutup. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Itu hubungannya. Nah, ketika kita membaca kitab perjanjian lama, kita harus membacanya dengan kacamata perjanjian baru. Kita harus membacanya dengan nafas perjanjian baru. Karena apa yang ada di dalam perjanjian lama itu hanya simbol, hanya lambang, hanya gambaran untuk apa yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Sunat, sabat, ritual bait suci, semua kehidupan tokoh-tokoh perjanjian lama itu hanya gambaran untuk apa yang akan datang dalam perjanjian baru, yaitu wujudnya Kristus. Dan gereja sebagai tubuhnya Kristus. Itu sebabnya umat perjanjian lama adalah gambaran, umat perjanjian baru adalah pengenapan. Itu sebabnya kita gereja harus berjalan sebagai umat yang mengenapi seluruh rencana Allah. Itu umat perjanjian baru. Untuk itu kita perlu membuang beban yang salah dalam kehidupan kita, sehingga kita memandang perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru. Nah, ini yang dilawan dengan tegas oleh Paulus, oleh Barnabas. Kenapa? Karena begini, kemunduran rohani itu bukan waktu kita nggak gereja lagi. Bukan cuma itu. Kemunduran rohani bukan cuma waktu kita bilang, saya sakit hati sama dia, saya nggak mau pelayanan lagi, saya benci sama dia, sakit itu di sini, gitu ya. Enggak, kita itu bukan hanya itu kemunduran rohani. Kemunduran rohani bukan waktu kita biasanya memberi 5 juta buat Tuhan, tiba-tiba saya mau jajan-jajan lebih banyak lagi deh, kalau gitu saya kasihnya cuma 500 ribu aja sekarang buat Tuhan. Bukan cuma itu. Tetapi kemunduran rohani adalah begini, waktu kita mungkin saat ini kita sedang rajin-rajinnya melayani Tuhan, tapi kita sedang melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kenapa saya hubungkan ini dengan umat perjanjian lama? Karena umat perjanjian lama itu dituntun dengan Taurat. Soalnya tahu Taurat? Taurat itu menuntun orang dari luar. Taurat itu menuntun orang dari luar. Umat perjanjian lama ketika dikasih Taurat itu baik. Taurat itu menunjukkan standar Allah. Taurat itu diberikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa daging kita tidak mampu mengikuti standarnya Tuhan. Waktu kita nggak berdaya kan, kita dikasih standar Taurat dengan segala peraturan yang kita nggak berdaya, nggak mampu. Sampai ketidakmampuan itu akan harus mengiring kita pada salib. Begitu. Kan tujuannya begitu, supaya waktu kita nggak berdaya dengan kekuatan kita sendiri, karena memang terbukti manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, nggak mampu menghidupi standar Tuhan. Sampai dibilang, kamu gagal satu, kamu gagal semua. Itu prinsipnya Taurat kan, kamu udah ikutin yang lain, satu gagal, kamu gagal semua. Sampai itu hanya untuk menunjukkan ketidakberdayaan kita. Kita datang pada salib supaya kita dituntut dari dalam.
Itu sebabnya diberikan Roh Kudus, sehingga orang yang dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu ada ayatnya yang di bagian lain, di Galatia, di Roma. Itu kalau mau dikupas ada part-part yang lain. Tapi ini loh yang membuat Paulus marah, Barnabas gemes, karena gereja sedang dibawa pada kemunduran untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan bermegah pada perkara-perkara lahiriah. Kita tandain dulu ya Kisah 15 ya. Kita buka Filipi 3 ya, biar kita bisa lihat hubungannya kenapa Paulus tuh marah masalah sunat doang. Bukan masalah sunatnya gitu ya, tetapi apa yang sedang ingin dibawa kembali oleh pengajar-pengajar yang kalau nanti kita baca di Kisah 15, mereka itu dari golongan Farisi yang terima Yesus. Mereka sih membawa paradigma itu. Nah, Galatia pasal yang ketiga ayat 1b itu ya, dibilang tentang kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Paulus itu kayak marah banget gitu, karena dia tahu gereja akan dibawa pada kemundurannya, karena itu membuat semua karya salib sia-sia. Karena kita lah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah ya. Kita orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Jadi waktu kita beribadah oleh roh Allah, di dalam roh Allah, berjalan roh Allah, semua tuntutan hukum Taurat, tuntutan sunat itu tergenapi dalam hidup kita. Kita dikasih yang powerful, yang menuntun dari dalam, begitu. Dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Maksudnya gini, kita nggak bermegah karena kita tuh mampu, karena kita mampu dengan kekuatan kita sendiri mengikuti sebuah persyaratan atau standar yang membuat kita merasa berkenan, merasa jadi orang baik, merasa jadi orang benar karena tindakannya kita. Nah, ini yang membuat Paulus marah nih. Sekalipun ayat yang 4, aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal ini. Kata gini, kalau kalian mau sombong-sombongan, saya lebih bisa, dia bilang begitu. Saya lebih bisa daripada kalian. Karena Paulus adalah seorang Farisi yang tingkatnya ada advance gitu ya, itu grade-nya diamond. Kalau MLM itu wah top leader tuh, kepala cabang atau apalah pokoknya yang kalau di itu tuh posisinya tinggi dia. Dia bukan orang biasa, bukan cinta biasa kalau kata Afgan nih. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 nih. Taat kan, dia ikutin semua rules-nya nih. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, ini semua hal-hal lahiriah yang Paulus maksud yang membuat dia bisa bermegah. Dari orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Maksudnya gini, kalau orang Yahudi biasa, mereka cinta Taurat. Farisi itu lebih gila lagi tuh. Penguntit itu hafal semuanya. Semua tafsiran Talmud segala macam ditahu semuanya. Ini udah benar-benar itu kayak ahli negara yang lebih gini, ahli negara yang hafal undang-undang secara peradilan, GBHN namanya begitu. Itu yang hafal semua pasal-pasalnya. Orang biasa tahu nggak? Buka buku dulu, kalau dia saya tahu pasal ini ini. Wah, itu tuh betul-betul fokus tuh soal hukum Taurat udah nggak ketulungan ya. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran aku menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ternyata dulu nih keuntungan buat Paulus nih prestis banget. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Oleh karena Yesus lah aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Dalam bahasa Yunani aslinya itu kotoran manusia. Ini diperhalus supaya enak bahasanya. Supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Ternyata teman-teman semua, gereja tidak akan mampu mengenal Kristus jika mereka hidup sebagai umat perjanjian lama. Gereja tidak akan mampu mengenal Kristus dan segala kepenuhannya, mengalami Kristus segala kepenuhannya, kalau gereja kembali kepada hukum Taurat. Buka sebentar Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Nanti pasal Filipi 3 nya boleh dibaca sendiri di rumah, itu dahsyat banget. Yohanes 1 ayat 17. Dikatakan begini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas, perjanjian lama wakilnya Musa, yang ditetapkan hukum Taurat, aturan yang hanya fokusnya untuk mencari apa yang salah. Tapi perjanjian baru, Yesus datang tidak bawa hukum Taurat, dia bawa kasih karunia dan kebenaran. Terus ada orang yang bingung,
Terus bedanya apa ya hukum Taurat sama kebenaran? Bapak Ibu teman-teman semua, kita harus berhati-hati dengan yang namanya hukum Taurat ini. Isinya bagus kalau yang bicara tentang hukum Taurat yang lama, tapi terkadang gini, kita mengenakan hukum Taurat itu untuk mencari kesalahan, menghakimi orang lain, dan menemukan ego semua pribadi ketika kita menaati. Hukum Taurat ini bisa masuk dalam keluarga, dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita. Saya pelayanan ke satu kota di daerah Sumatera. Kita membahas mengenai pelayanan anak muda dalam satu workshop. Ada satu anak muda bilang gini, Kak, saya mau tanya, di gereja kami anak muda semakin habis. Tadinya penuh, banyak, lama-lama habis, makin lama makin sedikit. Dan dia bilang begini Kak, gereja kami menerapkan, gembala kami menerapkan sebuah peraturan untuk menanamkan nilai di dalam jemaat atau anak muda, yaitu begini. Selama belajar, selama anak-anak ini, anak muda ini masih sekolah, tidak boleh pacaran. Jadi begitu ada ketahuan pacaran, itu diuber, disidang, diomel dan sebagainya. Anak-anak muda mulai kabur dari gereja, mulai keluar. Gimana Kak? Dia bilang begitu. Gimana menurut Kak? Saya bilang dia begini, memberikan aturan dan menanamkan nilai itu Tuhan berbeda. Kita mengerti bahwa tujuan dari gembala tersebut tentunya adalah supaya anak-anak tersebut tidak terjebak pada tujuan yang salah, kenapa orang pacaran, kayak MBA gitu ya, free sex dan sebagainya. Maksudnya adalah untuk menjaga hal tersebut. Tapi dengan menggunakan hukum Taurat untuk mencari, oh ini salah nih, ini nggak boleh nih, ini salah nih, itu ternyata membuat mereka lari, bukan menolong mereka. Saya bilang kalau kamu ingin tanamkan nilai, ubah pendekatannya. Kenapa? Perjanjian lama Tuhan masuk pada manusia, pada pendekatan hukum Taurat dan membuktikan bahwa manusia nggak mampu. Perjanjian baru, Tuhan ubah pendekatannya terhadap manusia. Tuhannya nggak berubah loh. Jangan berpikir bahwa Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru tuh Tuhannya beda. Tuhan perjanjian lama Tuhannya suka perang, bantai, bunuh. Tuhan perjanjian baru penuh kasih. Enggak, Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu sama. Tidak berubah. Pendekatan Tuhan terhadap kita manusia perjanjian lama yang belum ada Roh Kudus di dalamnya, dan orang umat perjanjian baru yang hari ini darah Yesus sudah membasuh hidup kita dan Roh Kudus tinggal dalam kita, pendekatannya beda. Orang bisa bilang gitu, Pak, perjanjian lama boleh poligami Pak, perjanjian baru nggak boleh. Umat perjanjian lama belum punya Roh Kudus, tidak punya kemampuan untuk menyangkal diri sama seperti kita. Harusnya kita umat perjanjian baru yang begitu dahsyat, kita begitu luar biasa. Itu sebabnya begini, Paulus mau supaya gereja melepaskan kok yang salah di dalam hidup ini, di dalam kehidupan mereka, supaya bisa bergerak bersama dengan Allah sebagai umat perjanjian baru. Itu Paulus nggak terima supaya tidak terima gereja dibawa mundur. Karena waktu hukum Taurat itu kembali masuk ke dalam gereja, di depan gereja, di depan jemaat, maka gereja akan dirangsang dagingnya untuk menyombongkan diri ketika kita mampu melakukannya. Kita pikir kita mampu melakukannya, atau kita akan mudah menghakimi orang lain karena fokusnya hukum Taurat itu hanya mencari apa yang salah. Contoh nih, dalam pernikahan, dua orang menikah, mulai membuat kesepakatan kan biasanya kan. Dalam pernikahan harus ada kesepakatan, tapi kesepakatan itu haruslah berupa nilai-nilai karena kita mengasihi Allah, karena kita menghormati Allah dan kita mengasihi pasangan kita. Ada banyak kesepakatan yang seringkali dibuat itu menjadi hukum Taurat, bukan untuk mengasihi pasangan, bukan untuk mengasihi anak, tapi untuk mengasihi diri sendiri. Misalnya istrinya bilang begini, pokoknya saya mau setiap pengeluaran, setiap itu kamu harus lapor sama saya, kamu harus izin sama saya. Misalnya yang Menteri Keuangan, istri kan kadang-kadang, kamu harus setiap hari memberi diri diperiksa handphone demi keutuhan pernikahan kita. Seringkali itu tidak terjadi karena dia mengasihi pasangannya loh, tapi karena dia sedang mengasihi diri dan dia takut dikhianati, dia takut gitu. Jadi semua bentuk ketakutan akan menggiring kita keluar dalam kehendak Tuhan. Jangan pernah make decision karena kamu takut. Kita perlu asuransi. Kalau kamu perlu asuransi, beli asuransi bukan karena kamu takut, tapi karena kamu percaya Allah sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu dan hidup anak-anakmu dan keluargamu sampai depan nanti. Jangan karena takut, karena ketakutan akan selalu menggiring kita keluar dari kehendak Tuhan. Putuskan sesuatu, menikahlah bukan karena takut. Putuslah bukan karena takut. Bukan cerai ya, putus. Cerai beda nggak boleh. Putus boleh kalau pacaran. Tapi putus itu bukan karena kamu takut takut, tapi karena kamu takut menunjukkan hati Tuhan. Kamu takut kehilangan hadirat Tuhan, maksudnya begitu loh. Nah, hukum Taurat ini kadang-kadang ada. Saya datang ke satu pelayanan pelajar. Saya diundang khotbah di satu sekolah.
Saya datang, saya merasa begini, satu ruangan itu, separuh ruangan itu penuh anak sekolah. Kan di sekolah negeri kan biasanya yang Kristen aja kan yang ikut ibadah kan. Jadi separuh ruangan itu penuh. Saya mulai berkhotbah, saya khotbah dan sebagainya. Kan ibadah pelajar ya biasa lah, dia cuma ambil waktu istirahat kira-kira beberapa hampir 1 jam lah gitu ya. 1 jam ada waktu break, saya nggak ngerti kenapa seperti itu zaman dulu, kayaknya 15 menit doang zaman saya sekolah. Jadi ada 1 jam gitu kata mereka, ini jam istirahat Kak, oke gitu ya, mungkin ada break untuk khusus 1 jam kita ibadah. Terus setelah ibadah ada evaluasi. Saya pikir saya nggak perlu ikut, saya pembicaraan tamu kan, saya orang luar, kenapa nggak panitia saja. Anak sekolah, anak-anak SMA, saya sedang duduk, pas duduk di karpet, mereka duduk di sekitar saya. Sebentar ya kita mau evaluasi. Jadi kita mulai evaluasi, habis doa, ya gimana tadi WL-nya? Terus ada yang ngatakan, ini saat teduhnya kurang kecepatan, kurang lama, lagunya ini. Terus sampai WL-nya bilang, iya maaf ya tadi saat teduhnya kurang lama, maaf ya tadi lagunya ini, maaf ya tadi nggak ada doa pembukaan. Terus gantian, singernya gimana? Tadi nih orang Batak nih kurang kenceng nyanyinya nih, gitu kan? Iya maaf ya. Nggak tahu, selama evaluasi yang dicari cuma apa yang salah. Itu sampai yang, iya maaf ya. Terus saya tuh mulai bingung, saya cuma gini dan begini. Oke, saat teduh kurang lama. Berapa lama sih? Harus berapa lama sih? Sebelum mulai katanya, yuk saat teduh sejenak yuk. Berapa lama? Maksudnya kalaupun nggak lama, saya pikir nggak ada masalah juga sih. Kenapa fokus sama yang salah? Sehingga saya pikir lama-lama semua takut kali jadi WL di sini. Ya nggak? Lama-lama takut. Kenapa orang tidak dikirim gini? Yuk atau kamu jadi pemimpin pujian, memimpinlah dengan begitu antusias sukacita, karena kamu lebih ingin menyenangkan Tuhan daripada takut bikin salah. Ya nggak? Ini kalau kamu jadi WL pemimpin pujian, takut bikin salah, takut falas, takut ini. Jadi apa tuh ibadah? Tapi oke deh, mau apa? Pokoknya kita menyembah untuk menyukakan Tuhan. Itu beda. Kalau kita menikah hanya supaya takut bikin salah, takut cerai, jadi apa tuh pernikahan? Tapi menikahlah karena aku ingin ngasih lebih lagi, aku ingin pernikahan dahsyat dan luar biasa, aku ingin pernikahan ini memuliakan Allah. Itu akan lebih powerful daripada jangan bisa salah, bisa cerai, jangan bisa ini. Takut salah hukum Taurat tuh di situ tuh letak angle-nya adalah untuk diberikan semua jangan nggak boleh. Gereja nggak boleh mundur tuh di situ, Bapak Ibu. Gereja nggak boleh kembali mundur dituntut oleh hukum dari luar, tapi dituntut oleh Roh Allah dari dalam. Sebuah gereja besar bikin premarital counseling pranikah dengan begitu dahsyat, dengan begitu rumit, dengan begitu ribet, kelasnya banyak, lapisannya banyak untuk mencegah perceraian, dan perceraian tetap terjadi di gereja tersebut. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengalahkan dosa dengan manajemen. Kita hanya bisa mengalahkan dosa dengan kebenaran. Yang orang berpikir kita perlu buat kerangkeng lebih kencang supaya orang gak bikin dosa. Enggak, kalahkan dosa bukan dengan itu. Kalahkan dosa dengan kebenaran dalam diri kita. Kita perlu itu. Kita kembali ke Kisah Rasul 15. Ini baru 2 ayat tadi kayaknya. Ini baru 2 ayat. Catatan saya kayaknya masih banyak gitu. Kisah Rasul pasal 15 ini baru 2 ayat, sudah sekian lama. Kisah Rasul pasal 15. Saya masih ingin membahas ini tentang umat perjanjian lama. Kenapa kita perjanjian lama itu saya bilang sebagai lambang? Di dalamnya semua gambaran dari apa yang akan digenapi dalam kitab perjanjian baru. Saya ingin katakan Bapak Ibu bahwa di perjanjian lama itu kita berguna. Walaupun kita membaca dan kita tidak dipanggil untuk menjadi umat perjanjian lama, kita tetap harus menjadi umat perjanjian baru. Kita berjalan, beroperasi sebagai umat perjanjian baru. Jangan hidup seakan-akan pengorbanan Yesus dan karya salibnya tidak membuat perbedaan apapun dari antara dua perjanjian tersebut. Perbedaannya sangat besar. Yesus mati, kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Bukan supaya kita kembali ke perjanjian lama, supaya kita jadi umat perjanjian baru yang bergerak bersama dengan Roh Kudus. Perjanjian lama itu berkat jika kita menggunakannya dengan tepat, karena di dalamnya ada gambaran-gambaran yang menuntun kita pada pribadi Yesus Kristus. Itu
Coba kita buka, saya tergoda lagi, Yohanes 5 ayat 39-40. Kita keluar sedikit untuk bisa menerangkan bagian kisah 15 aja nih. Saya kadang-kadang mikir, saya pernah ngomong sama Kristo, apa kita harus buku aja nih dari gereja ini. Jadi buku ini penggaliannya banyak sekali ternyata. Yohanes 5 ayat 39-40 bilang begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini Yesus yang bicara ya. Jadi waktu Yesus bicara tentang kamu menyelidiki kitab-kitab suci, itu perjanjian lama, karena dulu perjanjian yang baru belum ditulis zaman Yesus ya. Sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ternyata ini, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang. Pertanyaan saya satu, pernahkah nama Yesus, kisah Yesus ditulis secara harfiah di dalam perjanjian lama? Tidak ada kan? Waktu kita merayakan Natal, kita buka Matius 1 kan, Lukas 1 kan, ada drama, ada domba, ada orang mati, segala kan itu Lukas 1, Matius 1. Kita selalu pikir bahwa biografi, ada biografi Yesus selalu di-start dari Matius 1 atau Lukas 1 atau Yohanes 1 pada mulanya dia firman. Kita berpikir itu adalah biografi Yesus, tetapi ada yang lebih wow daripada sekedar biografi Yesus, anak-anak Allah ya. Wow, yang lebih wow daripada biografi Yesus, yaitu gini, teografi Yesus. Kalau biologi, bio itu artinya makhluk hidup, ya, jadi kayak manusia dan makhluk hidup lainnya. Tapi theos itu Allah. Jadi ini biografinya Allah, itu kalau kita istilahkan teografinya Yesus. Ternyata kalau kita meruntut kisahnya Yesus, teografi itu nggak dari Matius 1 atau Lukas 1, itu dari Kejadian 1. Di situ pun Tuhan sudah berbicara tentang Yesus. Sabat, perhentian, Yesus itu perhentian sendiri. Semua struktur bait suci dengan segala pengorbanannya itu bicara tentang Yesus yang dikorbankan. Imam, sistem imam itu Yesus, imam besar itu sendiri. Bayangkan, Daud sang raja itu, Mesias itu adalah Yesus sendiri. Bayangkan, semua gambaran dari perjanjian lama, semua angle-nya itu kesaksian tentang Yesus. Kalau kita satu kali bisa berdalil, wow, saya bahkan kaget, akan kagum sama perjanjian lama bahwa Tuhan kasih picture, kasih gambaran yang akan digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru. Itu sebabnya umat perjanjian baru adalah umat yang berjalan dalam penggenapan rencana Allah. Itu sebabnya gereja kita kan namanya visi begini, menjadi gereja yang menggenapi seluruh rencana Allah. Kita pakai statementnya begitu tuh kira-kira. Kenapa? Karena kita menjadi gereja perjanjian baru. Kita menjadi gereja perjanjian baru yang menggenapi rencana Allah. Begitu. Coba kita lihat ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul 15. Ayat yang ke-6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdiri Petrus berkata kepada mereka, hai saudara-saudara semua, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat yang ke-10, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, setelah mereka hamba-hamba Tuhan ini bersidang, mereka meeting, mereka rapat, itu bukan mempeributkan hal-hal yang gak penting. Mereka sedang bicara bagaimana misi Allah, bukan misi pribadi, misi Allah itu bisa terlaksana dengan powerful,
dengan sepenuhnya, dengan maksimal, kita perlu lihat tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Kita perlu melihat tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita membuat pertemuan, kita melakukan meeting, rapat dan sebagainya, kita perlu melihat hati Allah, menemukan hati Allah dalam semua keputusan yang kita ingin kerjakan dalam hidup ini. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita perlu menggumuli apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-8, dalam bahasa Inggris kira-kira begini bunyinya. God knows people's heart. Tuhan itu tahu hatinya manusia. And He confirmed that He accepts Gentiles by giving them the Holy Spirit just as He did to us. Jadi Tuhan kasih konfirmasi bahwa Tuhan itu menerima Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang di luar Yahudi, di luar bangsa Israel, di luar orang Yahudi, dengan memberikan mereka Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Nah, saya langsung masuk aja ke poin yang kedua. Begini, gereja untuk punya greater influence, gereja perlu keluar dari mentalitas eksklusif dalam kekristenan kita dan masuk ke dalam mentalitas inklusif kerajaan Allah supaya kita bisa menyelesaikan misi Allah. Gereja harus keluar dari mentalitas eksklusif. Pernah tahu kalau ada selebaran acara rohani di bawahnya suka ada ini. Saya pinjam istilah aja ya, pinjam contoh aja. Tahu ada selebaran rohani di bawahnya ada begini, untuk kalangan sendiri. Saya cuma pinjam istilah itu aja. Saya nggak bilang itu salah ditulis di situ, dan belum tentu juga. Tetapi begini, Injil bukan untuk kalangan sendiri. Yesus bukan untuk kalangan sendiri. Kebenaran bukan untuk kalangan sendiri. Kesembuhan bukan untuk kalangan sendiri. Untuk semua orang. Itu sebabnya gereja harus berhenti menjadi eksklusif dan mulai menjadi inklusif. Karena kita harus mulai berhenti untuk bangga dengan gerejaku, merek gerejaku, pendetaku, dan mulai melihat Yesus yang mengalahkan segala sesuatu. Kerajaan Allah lebih penting daripada merek gereja. Kadang-kadang orang-orang yang saya layani di hari-hari saya selain hari Minggu, kalau hari Minggu kan kalau saya di khotbah saya melayani gereja ini. Tapi basically kan karena saya pembawa, saya melayani jemaat saya mau mentor mereka, mau berkhotbah buat mereka, berdoa buat mereka. Tapi hari-hari biasa suka ada banyak orang Kristen lain atau pemimpin gereja lain yang suka minta dilayani, minta di counseling, minta di empower, di mentoring dan sebagainya. Saya dulu pernah merasa begini, aduh Tuhan, kok Tuhan panggil saya untuk kerjain PR pendeta lain ya? Pernah tahu ya rasanya ya? Kalau saudara misalkan ada perusahaan, orang kerja di situ, tiba-tiba minta jobnya sama perusahaan lain, kan itu aneh gitu kan? Kenapa nggak minta sama perusahaannya sendiri? Saya pernah merasa seperti itu dulu. Tapi Tuhan ajar, ini namanya kingdom mentality. Kamu tidak berpikir bahwa tidak berpikir pola pikir membership. Kamu tidak berpikir bahwa oh ini gereja, itu gerejanya. Enggak, kamu berpikir kerajaan Allah. Bahwa semua orang yang ada, yang kamu layani, entah itu di dalam gerejamu maupun di gereja lain, itu domain Yesus. Itu cara berpikir kerajaan Allah. Itu cara berpikir kingdom. Itu namanya kingdom mentality, mentalitas kerajaan Allah. Nah kalau kita yang membuat gereja sering ribut, karena kita seringkali punya mentalitas itu brand, merek. Sekarang suka ada orang suka pakai kaos I love my church. Pernah baca itu? I love my church. Saya pikir itu harus hati-hati. Bukan saya nggak bilang itu salah 100%, tapi kita harus I love his church. I love his church. Saya takutnya message itu kalau tidak delivered dengan dewasa, jemaat akan jadi eksklusif dan merasa bahwa saya dong sekali GBI tetap GBI. No, saya orang GBI, saya pendeta GBI. Saya mengasihi sinode saya dan saya mengasihi semua saya. But kehendak Allah lebih besar daripada merek kami dan misi kami. Tahu nggak hati Tuhan mengasihi orang-orang HKBP, GKI, GKJ sama. Allah mengasihi gerejanya. Allah mengasihi gerejanya. Satu kali saya mau berdoa, saya habis berdoa, malam saya mau tidur. Saya matiin lampu, sudah gelap, saya mau rebahan di kasur. Tiba-tiba suddenly the Holy Spirit atau Kudus itu stop sebentar. Saya akan gereja-gereja lain di Indonesia. Saya udah kenal gereja ini, saya sebut nama gereja ini, gereja tidak salah satu. Michael Howell, sahabat saya yang luar biasa, senior saya. Saya harus berdoa. Saya langsung tutup mata, tapi sebelum saya mendoakan gereja yang ikut indah, mencegahkan saya bisa mendoakan gereja lain. Gereja saya sudah sering saya doakan, tiap malam kami berdoa buat gereja kami supaya ada pertumbuhan, supaya ada. Saya berdoa buat gereja lain. Saya sebut nama pendeta-pendeta lain,
yang jemaatnya lebih gede daripada saya, yang mungkin juga lebih kaya dari saya. Tuhan berkati pendeta A, dia gereja A yang kayak mikir, gue gak akan gereja ini lagi, gereja ini udah gede, ya udah kayak apa gitu. Tapi ini loh, ini hati apostolik ini loh, hati gereja mula-mula. Tuhan tuh mencintai gerejanya dalam segala kesempurnaan. Saya berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia yang saya kenal, yang saya tahu nama gembalanya, nama gerejanya, saya sebut semua semampu saya. Sejak hari itu Tuhan ubah hati saya. Tuhan bukakan saya juga cara melihat ke banyak gereja yang saya belum pernah datangi. Tiba-tiba saya jadi kenal sama pendeta A, gereja A dan sebagainya. Tapi bukan tujuannya bukan supaya diundang lebih banyak, tetapi saya melihat bahwa Tuhan mengasihi gerejanya. Tuhan mau kita punya mentalitas inklusif. Itu sebabnya kalau ada gereja, ada jemaat, ada pendeta rasis, sorry ya, enggak banget loh. Bahasa ada boleh, ada bersama, enggak banget men gitu ya. Gereja, bangsa kita saja sudah bisa menerima gubernur kita sekarang, Pak Ahok, yang notabene Chinese and Christian, sebagai gubernur Jakarta yang mereka banggakan. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang bukan Chinese dan Kristen. Wah, gereja yang bisa menerima saudaranya yang duduk sebelahnya, bukan suku yang sama, bukan satu sosial yang sama. Kalau gereja masih eksklusif ini, gereja yang eksklusif atau orang Kristen yang eksklusif, saya pastikan orang tersebut tidak akan bisa membesarkan amanat agung Yesus. Karena amanat agung, bidikannya bangsa-bangsa, bidikannya Tuhan, itu bukan kebaktian. Kita ingin supaya semua orang yang kebaktian, datang kebaktian dimuridkan. Enggak. Tuhan ingin semua bangsa dimuridkan. Kalau kita tidak punya mental inklusif, kerajaan Allah, kita masih eksklusif, kita pasti gagal. Kita pasti gagal mengerjakan amanat agung. Saudara ya, saudara tahu, saudara ingat Yoel pasal 2 memiliki satu nubuatan di akhir zaman bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Ingat, umat perjanjian lama, Roh Kudus tidak dicurahkan ke semua manusia. Segelintir orang ditunjuk Daud diurapi. Ini dia urapi. Tuhan bicara hanya sama Musa. Sebenarnya umat perjanjian lama begitu kan, bawahnya one man show kan. Umat perjanjian baru enggak, Tuhan bicara sama semua orang, semua diurapi. Tapi ini yang hebat, waktu Yoel pasal 2 bilang begini, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anak-anakmu mendapat penglihatan, turun-turun mendapat mimpi. Bayangin, anak-anak turun-turun itu melewati batas usia loh. Pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus melewati batas usia. Terus dibilang orang-orang tuamu, gitu ya. Orang tua mendapat mimpi kalau nggak salah ya. Terus hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, pembantu, tanda kutip ya. Hamba bahkan lebih parah daripada pembantu kalau zaman dulu. Hamba pun diurap lintas usia, lintas gender, lintas status sosial. Tuhan mengurap. Itu bukti bahwa Allah itu betul-betul inklusif, bukan eksklusif. Pencurahan Roh Kudus melampaui batas usia, gender, ras, dan status sosial. Jangan bicara tentang misi kalau kita masih inklusif. Karena misi selalu merobek hati kita untuk mengasihi orang yang kita kenal, yang tidak sama seperti kita. Tapi kan kalau eksklusif kan kita suka dengan kesamaan. Kita sama-sama kaya, kita kaum sosialite. Please gitu ya. Yesus mati supaya kamu sangkal diri lebih lagi gitu ya. Dan kaum sosialite kamu harus bertobat menjadi kaum sosial media yang menginjil bagi Yesus. Maksudnya harus bertobat gitu ya. Satu kali Tuhan pernah ajar saya juga. Jadi pengalaman yang dimana Tuhan mengajar saya untuk membuang, mendetoks saya dari mental eksklusif saya. Satu kali Tuhan bicara sama saya. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan, saya suka baca buku, saya suka dengar CD khotbah dan sebagainya. Naluri ya, natur ya, dari anak-anak pun kita tuh suka punya yang namanya pahlawan, punya hero. Kalau kita tanya, kamu sukanya apa? Batman om gitu ya. Kamu suka apa? Kamu Spiderman gitu ya. Orang tuh punya ini. Kalau sama Batman sama Spiderman suka mana? Suka Superman om gitu ya. Pokoknya mereka tuh selalu punya idola. Ternyata sama loh, di dalam kekristenan pun orang tuh suka punya idola. Dari mulai gerejanya sendiri sampai pendeta. Wah, favorit saya adalah ini Pak. Pendeta favorit saya adalah yang punya karunia kesembuhan. Orang udah sakit di bawah kemana-mana gak sembuh. Sang pendeta itu ditipu, sembuh. Sakti. Pendeta favorit saya. Saya bilang, oh kalau saya lebih suka ini. Pendeta ini nih. Ini favorit saya nih. Fotonya ada. Oh di kamar saya punya karunia kenabian. Kalau ngocok kartu selalu bener. Tebakannya bener, ramalannya bener. Ini pendeta favorit saya. Tahu segala sesuatu, maha tahu. Tompong.
Ada yang bilang, oh kalau saya suka pendeta yang ini nih. Kenapa? Pendeta yang ini pengajarannya keras. Dia suka sikat sama pendeta lain, sama gereja lain. Saya demen banget. Karena khotbah tuh kayak galak gitu. Mantap dia, kayaknya bener aja. Saya suka dia, om. Satu kali Tuhan bicara sama saya. Saya juga punya beberapa pendeta favorit yang saya suka bukunya dan sebagainya. Saya koleksi bukunya. Satu kali Tuhan bicara sama saya, berapa tahun yang lalu, udah cukup lama. Kamu gak boleh punya hamba Tuhan favorit. Wah, itu melawan daging loh Bapak Ibu. Mau kita bilang di mulut, saya gak punya pendeta favorit, tapi tahu kan, saya motifnya siapa aja, saya punya koleksi buku siapa aja, saya lebih dengerin siapa daripada siapa, tahu, saya juga tahu gitu. Tapi ketika Tuhan bicara itu, saya belajar, saya obey sama Tuhan. Karena waktu Alkitab bilang begini, hai, marilah kepadaku yang letih sulung dan berat, aku memberi kelegaan kepadamu, gitu ya. Datanglah, karena aku, firmannya saya lupa, tapi ada kalimat ini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya baca ayat itu lompat, belajarlah kepadaku, kujur besar, Yesus. Belajarlah kepadaku. Kadang-kadang saya pun tergoda untuk tidak belajar kepadaku. Saya suka belajar kepadanya, kepada pendeta-pendeta favorit saya. Yang kadang-kadang yang membuat kita eksklusif, seringkali ini mental ini. Saya mulai belajar untuk ini Tuhan mulai ajar, belajar dari semua pendeta, belajar dari semua hamba Tuhan, belajar dari semua gereja. Kalau gereja yang kamu suka, pendeta yang kamu suka, jangan kamu pegang setengah erat sehingga kalau dia salah kamu tutup mata. Atau pendeta yang kamu nggak suka, sama gereja yang kamu nggak suka, sehingga kalau dia benar pun kamu bilang salah. Karena kadang-kadang godaannya kita, kalau kita udah nggak suka sama satu pendeta, satu gereja, semua yang dia bilang salah, walaupun sebenarnya benar. Hanya karena kita nggak suka, akhirnya kita terjebak pada ini. Kita membuang beras bersama dengan air cucian beras. Nah itu bahasa ibu begitu. Kan orang kalau cuci beras kan dia buang airnya kan, berasnya enggak kan. Tapi karena kita nggak suka, kita buang semua beras-berasnya. Kira-kira begitu. Saya mulai belajar, saya belajar dari semua hamba Tuhan. Tapi ini prinsipnya, milikilah dua hal, daya serap sama daya saring. Oke, menurut serapnya bagus, tapi saringnya juga kuat. Ibaratnya begini, kalau makan dagingnya buang tulangnya, itu baru benar. Gitu kan? Sama siapapun. Jadi waktu dengar, tangkap, gitu pokoknya makan dagingnya, buang tulangnya. Akhirnya saya mulai belajar, saya melatih hati saya untuk belajar mengasihi tubuh, mengasihi gerejanya, seberbeda apapun gereja tersebut. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-16-17. Ini ya, gereja kami lahir karena visi tersebut, visi ini. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah rubuh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kau sebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Bapak Ibu, ketika mendengar ayat ini tentang pemulihan pondok Daud yang telah runtuh, ada orang yang bilang bahwa ini adalah ayat yang berbicara tentang pemulihan pujian penyembahan. Saya tidak 100% setuju dengan hal tersebut, tapi saya nggak berani bilang itu salah, karena mungkin saja pemulihan tersebut juga salah satu bukan semuanya, adalah aplikasinya adalah pemulihan pujian penyembahan. Bisa jadi. Tapi kalau kita melihat apa yang sedang membuat ini dikutip oleh Yakobus, gitu ya, betul ya, kalau nggak salah ini dikutip oleh James kalau dalam bahasa Inggris, gitu. Yakobus yang mengutip nubuatan kitab Amos ini dalam rapat para rasul, dia memberitahu bahwa Tuhan akan restore and rebuild sesuatu, yaitu umat perjanjian baru. Jadi dia beritahu nubuatan ini sedang bicara bahwa Tuhan akan datang kembali, dan yang ingin dia bangun adalah gereja perjanjian baru, umat perjanjian baru, supernatural community. Nah, ini dia nih, gereja yang supranatural itu kayak burung, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita tahu di bumi ini ada hukum gravitasi. Segala benda yang dilepaskan gitu ya akan tertarik ke pusat bumi, akan jatuh ke bawah, gitu ya. Ini adalah hukum gravitasi. Tapi ada hukum yang melampaui hukum gravitasi, yaitu hukum aerodinamika. Itu sebabnya pesawat terbang bisa terbang di atas mengalahkan hukum gravitasi kan gitu. Dia mengatasi hukum gravitasi, hukum yang lebih tinggi. Saya ibaratkan hukum gravitasi itu hukum natural, hukum yang alami. 5 tambah 2 sama dengan 7 itu hukum natural. Tapi saya ibaratkan hukum
aerodinamika itu sebagai hukum yang supranatural. Di mana 5 tambah 2 sama, tidak lagi sama dengan 7, tetapi 5 tambah 2 sama dengan 5.000 sisa 12 bakul. Ngerti ya? Jadi buat Tuhan, dua-duanya betul. 5 tambah 2 sama dengan 7, ya hukum natural bilang itu. Tetapi ketika ada masalah dengan hukum natural, ada hukum yang lebih tinggi, hukum supranatural, yaitu 5 tambah 2 sama dengan 5.000 sisa 12 bakul. Nah, itu kita orang Kristen punya dua hukum itu. Kita bisa hidup bersama hukum yang natural. Kalau kamu rajin, kamu pasti pintar. Kalau kamu ini, gitu ya. Kalau kamu pasti disiplin, kamu akan hasilnya begini. Tapi ada hukum juga yang lebih tinggi, di mana ketika dokter vonis nggak bisa sembuh dengan obat, ada kesembuhan Yehova Rafa. Maksudnya gini, komunitas ini, gereja Perjanjian Baru dipanggil untuk bergerak menjadi gereja atau komunitas yang supranatural. Supranatural. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini hanya bisa terjadi jika kita bergerak sebagai umat Perjanjian Baru yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah. Itu sebabnya tadi ayat yang ke berapa tadi, ayat yang ke-8 itu bicara tentang Roh Kudus itu memberikan Tuhan itu memberikan Roh Kudus pada bangsa-bangsa lain untuk membuktikan bahwa Tuhan itu menerima mereka. Bukan hanya menerima menjadi bagian membership, bukan, tapi menerima mereka untuk menjadi bagian dari supernatural community, di mana Tuhan ingin bergerak secara supernatural dan dahsyat, bukan hanya di antara orang Yahudi yang percaya Yesus, tapi orang-orang Gentiles, orang-orang bangsa-bangsa lain, kafir, yang mereka sebut kafir, orang Yunani dan sebagainya, untuk bergerak secara natural masuk ke dalam misinya Allah, yaitu anak baru Tuhan Yesus. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Ayat 17 gitu, supaya semua orang lain mencari Tuhan, semua orang lain loh. Buat kita mungkin biasa aja, karena bangsa Indonesia punya suku banyak. Buat orang Yahudi ketika mereka semua bangsa lain, mereka tuh merasakan orang Yahudi sangat bangga, sangat sombong dengan kebangsaannya mereka. Mereka diserang oleh meeting ini, oleh rapat ini, mereka diserang sekali karena ini zona nyamannya mereka dong. Mereka bangga sebagai sebuah bangsa Yahudi, kita lebih tinggi daripada yang lain. Yahudi, kita punya ini, kita bangsa pilihan Allah. Mereka secara ras mereka merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga ketika rapat ini para rasul bilang bangsa-bangsa lain pun sama seperti kita terima Roh Kudus. Tuhan bekerja ke sana, Tuhan mau kita menjangkau ke sana. Buang mentalitas inklusif, karena Tuhan mau bekerja secara supernatural di dalam kita dan melalui mereka juga. Wah. Mentalitas eksklusifnya itu yang harus di-take out, supaya ledakan kuasa supernatural itu mampu membuat kita menjadi dinamis. Bebannya nggak ada, gitu ya, beban yang salah dibuang. Lalu mentalitas eksklusifnya dibuang sehingga bisa bergerak kemana-mana. Kalau kita dinamis, maka kita akan dinamis. Tapi ya, dinamis itu artinya power dalam bahasa Yunani, powerful, jadi power, kuasa. Kalau kita dinamis, kita akan dinamis. Kebanyakan kita nggak dinamis karena kita juga nggak dinamis soalnya. Kita terlalu eksklusif dan terlalu punya banyak beban yang tidak perlu dalam kehidupan ini. Nah, bagian lain Bapak Ibu baca sendiri. Saya akan kupas yang terakhir adalah bagian yang terakhir, perikop yang terakhir. Itu kan poinnya udah dua tadi ya. Yang pertama tadi bicara tentang beban yang salah, supaya bergerak bersama dengan Allah, gitu ya, untuk jadi umat Perjanjian Baru. Yang kedua adalah keluar dari mentalitas eksklusif dalam Kristenan kita, supaya masuk dalam mental inklusif kerajaan Allah, untuk bisa merasakan visi Allah. Yang ketiga, saya ingin membahas perikop yang terakhir, ayat 35 sampai 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus dan Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Poin yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, temukan rencana Allah dalam setiap perbedaan dan ketidaksepakatan yang terjadi di dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita. Ayat ini seringkali dipakai sama beberapa orang untuk memberi persetujuan terhadap perpecahan gereja.
Oh gereja pecah, nggak apa-apa. Itu Paulus sama Barnabas juga pecah gitu ya. Mereka bilang begitu. Tunggu, kita perhatikan dulu nafasnya. Jangan memasukkan pikiran kita ke dalam teks ini. Tapi coba lihat esensinya. Sebenarnya apa yang ingin diutarakan oleh perikop ini. Ketika Paulus dan Barnabas itu terjadi perpisahan. Kalau kita perhatikan kisah Rasul 15 bagian yang pertama tadi. Terjadi perbedaan pendapat kan. Mereka rapat, mereka meeting, mereka bersidang sehingga menemukan kesepakatan. Di bagian perikop yang ini ada perbedaan, tapi waktu perbedaan mereka coba bicara, tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi kesatuan. Nah, ternyata maksud dari ayat ini begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pekerjaan dan rencana Allah tidak boleh terhenti karena perbedaan pendapat. Pekerjaan dan rencana Allah tidak boleh terhenti karena perbedaan pendapat. Jangan takut dengan perbedaan. Tapi misi harus tetap dilaksanakan. Either you agree or disagree, either saudara setuju atau tidak, milikilah komitmen pada tujuan yang lebih tinggi. Itu misi Allah. Seringkali orang tuh ribut dengan perbedaan karena dia ingin melindungi rasa amannya, egonya, keinginannya dan tujuan-tujuannya yang bersifat diri sendiri. Ketika kita berbeda pendapat di dalam banyak hal, dalam suami istri, ketika berembuk dalam pernikahan dan sebagainya, dalam keluarga besar, dalam pelayanan sekalipun, terjadi perbedaan. Jangan gampang ngambek lah. Pendapat gue gak ikutin, pindah gereja aja, gitu kan? No. Kita buang lah semua kedewasaan yang mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah berhenti, gitu ya. Jadi kalau saudara capek karena perbedaan yang ada, beristirahatlah tapi jangan nyerah, gitu kan? Stop and rest, but not quit, gitu ya. Kalau saudara melayani, capek gitu, aduh gue capek nih ngurusin begini. Oke, berhenti sejenak, istirahat. Tapi jangan berhenti dan menyerah. Dalam perbedaan-perbedaan yang ada, Tuhan tuh punya maksud. Tuhan tuh punya rencana. Tuhan mau supaya perbedaan-perbedaan yang ada tidak menggiring kita pada luka, sakit hati, dan kehancuran dan perpecahan. Paulus dan Barnabas adalah dua orang hamba Tuhan yang sama-sama dipakai dahsyat untuk meletakkan dasar kerasuan gereja. Tapi dua orang ini berbeda. Paulus ketika bertemu dengan Yohanes Markus, kalau Bapak Ibu teman-teman pada ingat, Yohanes Markus itu dalam satu pelayanan dia nggak tahan tekanan, kayaknya dia cabut, dia pulang. Dia meninggalkan orang-orang tim yang sedang pelayanan, dia pulang aja gitu. Seperti saya bayangin kalau drama sinetron dia, saya nggak tahan Pak, ditekan terus, saya nggak tahan dengan tim ini, seperti ini, saya pulang aja. Karena begitu, nggak dewasa kan? Satu kali Paulus bilang begini sama Barnabas, yuk kita pergi lagi, kita pelayanan lagi, kelilingi gereja-gereja yang sudah kita rintis. Kita akan datang ini, kita akan kuatkan mereka, kita akan perlengkapi mereka lagi. Oke, setuju. Nah, Barnabas usul kan, kita bawa si Yohanes Markus. Paulus bilang, gue nggak mau, gue mau bawa dia. Kenapa? Karena waktu itu, ingat kan, waktu kita pelayanan di sini, dia nggak tahan tekanan, dia malah ninggalin kita semua. Karena kita butuh bantuannya dia. Enggak, saya nggak mau, dia nggak dewasa. Barnabas bilang, jangan dong, kita ajak dia. Kalau nggak di-caring gimana? Kalau nggak di-mentor gimana? Tadi begitu terus, gitu. Jadi dia berbeda-beda dan akhirnya mereka berpisah. Saya percaya memang seharusnya perbedaan pendapat tidak seharusnya menghancurkan gereja, tidak seharusnya menghancurkan misi Allah atau rencana Allah, tapi justru harusnya perbedaan itu memperluas dampak kerajaan Allah. Seharusnya itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, dampaknya itu semakin luas. Kalau ditanya Paulus sama Barnabas, benar yang mana? Benar, saya dua-duanya benar. Satu sisi, Paulus orangnya begini, dia tipenya agresif gitu ya, dia bergeraknya cepat, dia bilang oke, saya nggak bisa sama orang yang mengi-mengi gitu ya, yang rewel, yang ngambek, yang nggak dewasa, yang menghambat kita bergerak. Saya ingin gerak cepat, tak. Barnabas lebih begini, lebih hati gembala mungkin, dia bilang janganlah, lu boleh cepat, tapi kan harus ada di-carry. Kalau enggak ntar dia kepahitan, dia ayam menjadi Tuhan, ninggalin Tuhan gimana? Dua-duanya betul, dua-duanya punya sudut pandang begini. Yang hebat dari dua orang ini adalah begini. Kita berpikir dua orang ini ribut karena nggak dewasa. Enggak, saya percaya dua orang ini berpisah dalam kedewasaan. Mereka berpisah untuk bisa mengerjakan tujuan Allah. Buat Paulus, dia berpisah dengan Barnabas
supaya dia bisa bergerak lebih cepat, lebih banyak ke tempat-tempat yang ada untuk dia perlengkapi gereja. Buat Barnabas, dia tetap ingin bergerak, mungkin ingin lebih lambat. Dia lebih ingin lambat bergeraknya, tapi dia bisa mementor seorang bakal pemimpin yang sedang dalam proses. Dua-duanya punya tujuan yang baik. Hanya saja kita harus memilih kalau mau pergi ke Jogja hari ini dari tempat dari stasiun gitu ya, stasiun bus gitu ya, dari terminal bus. Saudara boleh pilih mau naik bus AC yang tidak berhentinya cuma dari di Rawamangun atau di mana langsung sampai Jogjanya, atau yang setiap saat berhenti. Iya, ada yang ikat-ikat berhenti gitu ya. Dua-duanya nyampe Jogja loh. Barnabas dan Paulus sama-sama kemudian dalam misinya Tuhan, amanat agung. Tapi mereka memutuskan bahwa mereka akan menjalani dengan cara berbeda. Paulus langsung kebut sampai-sampai. Barnabas, kita setiap ada orang begini, kita berhenti. Dua orang ini berani berbeda, tapi tetap satu tujuan. Bukan tujuan pribadi mereka, bukan ego mereka lagi. Kalaupun Paulus meninggalkan Yohanes Markus, itu untuk kepentingan Allah. Kalaupun Barnabas tetap bersama-sama Markus, itu pun untuk kepentingan kerajaan Allah. Hebat gak? Dua orang berbeda, tapi sama-sama komit untuk menyelesaikan visinya Allah. Jangan takut dengan perbedaan, selama itu bukan dosa. Jangan takut sama perbedaan, selama itu dosa. Tetapi kalau suami istri, belajarlah untuk ini, kenali kehendak Allah dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam pelayanan juga sama. Kalau berbeda pendapat itu biasa, tapi buang ego, lihat tujuan yang lebih tinggi. Lihat tujuan jiwa-jiwa harus dimenangkan bagi Tuhan. Lihat kehendak Allah, rencana Allah untuk membentuk proses hidup kita maupun orang-orang sekeliling kita yang ada dalam tim kita. Allah belum selesai dengan kita, Allah belum selesai dengan mereka. Karena itu, kalau kita ingin punya greater influence, ya, jangan takut dengan perbedaan yang ada, tapi pastikan kita menghandle setiap perbedaan, setiap ketidaksepakatan, bahkan setiap perpisahan dengan cara yang dewasa, sehingga pelayanan tidak berhenti, pekerjaan Allah tidak hancur, tapi justru dari perbedaan yang ada, dari ketidaksepakatan yang ada, kerajaan Allah mengalami perluasan, dampak, dan pengaruhnya. Perlu orang-orang yang dewasa untuk gereja punya influence yang dewasa. Dan saya berharap dari gereja ini akan keluar orang-orang, para pemberi influence, para virus-virus yang luar biasa, dan Tuhan akan pakai, Tuhan akan urapi untuk mengerjakan begitu banyak hal untuk menyelesaikan misi Allah. Saya pikir ini aja yang saya ingin bagikan pada hari ini. Ada banyak hal yang rasanya ingin dibahas dari Kisah 15, tapi saya pikir ini cukup mewakili poin-poin penting dari apa yang ada. Tugas kita adalah yuk hidup sebagai orang Kristen yang punya influence. Yuk hidup sebagai orang Kristen yang menular. Yuk hidup sebagai virus yang menginfeksi generasi ini dengan the message of truth, dengan kebenaran Allah, dengan pewahyuan Allah. Karena itu beri diri kita untuk membuang beban yang salah, jadi umat perjanjian baru yang mengenapi seluruh rencana Allah, jangan jadi umat perjanjian lama. Dan yang kedua adalah keluar dari mentalitas eksklusif, mulailah inklusif seperti Yesus untuk semua orang. Dan yang terakhir adalah temukan rencana Allah dalam setiap perbedaan dan ketidaksepakatan yang terjadi dalam pelayanan kita, dengan melihat tujuan Allah yang lebih tinggi dari perasaan kita, pemikiran kita, dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa. Yang pertama yang saya ingin ajak teman-teman semua, kita semua untuk merenung. Saya akan mulai dari poin yang terakhir. Apakah perbedaan-perbedaan dan ketidaksepakatan yang terjadi dalam hidupmu, entah itu hari ini, entah itu hari-hari ini, ataupun sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu, apakah perbedaan dan ketidaksepakatan tersebut sedang menghambat hidup, sedang menghambat pekerjaan Allah, membawa dampak yang negatif bagi kerajaan Allah? Mungkin masalahnya menurut kita sudah selesai,
sudah lewat. Tapi kau tahu bahwa di hatimu ada yang belum selesai dengan perbedaan tersebut. Ada ketidaksepakatan yang belum selesai di hatimu. Kau masih menyimpan kekecewaan, luka karena perbedaan, ketidaksepakatan dalam pekerjaanmu, tim, perusahaan, pernikahan, keluarga besar, pelayanan di tempat-tempat yang sebelumnya. Kalau itu belum selesai, saya coba bilang begini, jangan hambat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu dengan Yesus semua. Kalau kau gemes sama orang-orang tertentu, pelayan-pelayan Tuhan tertentu karena perbedaan yang ada, coba pandang salibnya, pandang visi dan misinya Allah yang jauh lebih besar daripada perasaanmu dan perasaannya. Satu kali perbedaan itu akan selesai. Mungkin kita bilang, gak sempurna Pak, saya punya perencana tuh jauh lebih bagus, saya punya pendapat jauh lebih bagus. Kenapa gak didengarkan? Kenapa berbeda pendapat terus dengan saya, orang-orang tersebut? Saya percaya untuk kerajaan Allah diperluas dan berdampak, Tuhan gak perlu rencana yang sempurna. Bahkan Tuhan gak perlu orang yang sempurna, karena dalam kelemahan Allah kuasanya sempurna. Jadi kalaupun kita gak harus setuju dengan semua orang, tapi kesepakatan sudah dibuat dalam rumah tanggamu, dalam perusahaan, dalam gereja, dalam pelayananmu yang mana pun di sini atau tempat lain, saya katakan ini, terima ketidaksempurnaan dalam sebuah keputusan hanya karena kamu percaya bahwa dalam kelemahanlah kuasanya sempurna. Kalau ada teman-teman semua di tempat ini yang masih bergumul dengan perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan sama seperti Paulus dan Barnabas, dan itu menyebabkan luka dalam hidup yang belum selesai, saya ajak dengan mata tertutup, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Just letakkan tangan di dadamu pada hari ini. Selama bukan dosa, perbedaan itu oke-oke saja. Selama itu bukan dosa, perbedaan dan ketidaksepakatan itu boleh saja. Dua sudut pandang terjadi. Tetapi kalau itu menyebabkan luka, itu akan membuat iblis bermain di hidup kita. Ampuni pasanganmu, ampuni atasanmu, ampuni rekan. Saat ini ampuni dalam nama Yesus. Rencana Allah, kehendak Allah jauh lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar rasa sakit dan kecewa yang kamu rasakan hari ini. Biar Tuhan angkat setiap luka itu. Apakah berdoa, setiap kekecewaan, setiap kemarahan, setiap sakit hati yang terjadi karena perbedaan pendapat, hari ini kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada banyak pekerjaan Allah yang besar yang kamu selesaikan. Kami memutuskan hari ini untuk tidak terhalangi hanya karena perasaan kami. Kami gak mau jadi orang Kristen yang hanya fokus sama perasaan kami hari ini. Kalau ternyata pendapat-pendapat itu berbeda, selama itu bukan dosa. Ajar kami punya kerelaan hati dan kedewasaan untuk menerima apa yang berbeda, dan berjalan dalam semua plan yang tidak sempurna, hanya untuk melihat Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saya akan turunkan tangan, dan saya juga mau mengajak setiap kita yang hadir hari ini, buang hukum Taurat dalam hidup kita. Buang hukum Taurat yang membelenggu, yang menjadi kok yang salah dalam pernikahan kita, dalam hubungan-hubungan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, yang fokusnya hanya mencari apa yang salah sih dari orang lain, dan menimbulkan kebanggaan, kesombongan rohani dalam diri kita. Tuhan ingin menuntun kita bukan dari luar, dari hukum. Tuhan ingin menuntun kita dari dalam, melalui rohnya yang tinggal di dalam kita. Hukum itu baik, tapi hukum itu gak bisa menolong kita. Hanya menunjukkan ketidaksempurnaan kita untuk membawa kita pada salib Kristus dan merendahkan hati kita di situ. Hari ini, kalau ada di antara kita, di antara teman-teman semua yang mungkin punya mentalitas atau sikap perfeksionisme, dan itu sudah mulai, bukan memberi yang terbaik itu beda, memberi yang terbaik itu gak harus, tapi ada perfeksionisme yang membuat engkau ketika bertemu dengan ketidaksempurnaan kecil, kau terganggu banget. Kau mudah marah untuk ketidaksempurnaan kecil dalam pernikahanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayanan dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa perfeksionisme itu bisa menggiring kau pada hukum Taurat, karena kau ingin semua terlihat perfect, terlihat baik.
tapi jangan kehilangan sukacita untuk celebrate God, untuk celebrate God yang ada di tengah-tengah kita. Saya mau mengajak setiap kita, putuskan hari ini untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buang penghakiman dari hati kita, buang penghakiman dari hati kita. Jangan jadi umat perjanjian lama yang hanya menjadi gambaran, tapi jadi umat perjanjian baru yang merupakan penggenapan. Buang beban yang salah dari hidup, buang beban yang salah dari tengkuknya orang lain. Mulailah bergerak secara ringan, karena jika engkau dinamis, engkau akan dinamis. Dan yang berikutnya adalah yuk buang mentalitas eksklusif, buang favoritisme dalam pelayanan. Mau favorit sama pendeta tertentu, bagus kalau kau punya orang-orang yang kamu teladani, tetapi buang semua bentuk favoritisme yang tidak sehat, yang membuat kau mudah untuk membanding-bandingkan pendeta, gereja, ataupun siapapun. Karena Tuhan mau kita mengasihi gerejanya, seluruh gereja, dan Tuhan mau kita menghormati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di relasi kita, dengan belajar hal yang baik dari mereka. Saya mau ngajak kita semua datang sama Tuhan, ubah hati kita, ubah perkataan kita. Bapak, kami mau jadi umat perjanjian baru, umat yang ringan, bergerak ringan, dinamis, tapi powerful. Kami mau menjadi umat perjanjian baru yang hidup mengenapi rencana Allah. Kami mau menjadi umat perjanjian baru yang dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus. Kami tahu perjanjian lama hanya menyingkapkan Yesus, menggambarkan Yesus. Yang harus kami kagumi adalah Yesus. Yang harus kami taati hanya Yesus. Yang harus kami hidupi hanyalah Yesus. Aturan tidak bisa menggantikan Yesus. Kami tidak bisa mengalahkan dosa dengan manajemen Tuhan. Dan biar kiranya kasih karunia Tuhan itu turun sekarang. Dan ajar kami punya hati yang inklusif, yang bisa melihat semua domba adalah domba Tuhan, yang bisa melihat bahwa semua orang berdosa, orang yang paling bejat, yang tidak sama agamanya dengan kami, tidak sama rasanya dengan kami, hati Tuhan ada buat mereka, supaya misi dan amanat agung tidak terhambat oleh eksklusivitas kami menjadi kedewasaan kami. Bapak, Kau lebih besar daripada itu. Kau lebih besar daripada semua perasaan kami, keinginan kami, dan selera kami, Tuhan. Biar kiranya hari ini kami dikembalikan kepada amanat agung Tuhan Yesus. Biar kiranya hari ini kami membuang semua favoritisme yang salah di hati kami, kebanggaan yang salah terhadap merek pelayanan ataupun figur hamba Tuhan one man show tertentu, sehingga waktu hamba Tuhan itu diangkat, kami juga tidak sombong. Hamba Tuhan itu jatuh, kami juga nggak ikut jatuh, karena hati kami fokus sama Yesus. Terima kasih Bapak. Kisah Rasul 15 ini mengajarkan kami begitu banyak hal. Kami punya PR, kami punya tanggung jawab banyak untuk menghidupinya sampai kebenaran ini menjadi nilai-nilai dalam hidup kami, dan menjadi budaya dalam gereja kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Kingdom culture itu akan influence bangsa Indonesia, bangsa kami Indonesia, kota kami, kota Jakarta, sehingga amanat agung itu bisa selesai. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, GBI di Bukit Indah. Selama seri kisah para rasul ini diajarkan, buat adjustment dalam kehidupan jemaat di sini, untuk betul-betul dipersiapkan menjadi gereja yang punya jemaat, yang punya impact yang dahsyat. Bukan cuma di dalam sini, tapi di luar sana, di dalam hidup kami masing-masing. Kami terbukti, kami menginfeksi dunia ini dengan pewahyuan, dengan kebenaran, dengan gaya hidup Yesus. Terima kasih, kita mengucap syukur.